Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan umur kepada kita bersama, memberikan rezeki, kemudahan dalam berbagai macam urusan, dan juga nikmat hidayah yang senantiasa masih ada bersama kita, sehingga pada maghrib yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salat beruntaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Hadir rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis ini bersumber daripada Anas bin Malik. Hadis ini bercerita tentang larangan seseorang itu untuk dia berputus asa dari kehidupan dunia ini sehingga dia mengharapkan sebuah kematian. Dia mendambakan untuk memutuskan kehidupannya dengan berangan-angan. Dia berdoa kepada Allah agar dimatikan. Tentu bunyi hadisnya, hadir rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang itu mendambakan, mencita-citakan atau menginginkan pada dirinya itu untuk mati. Ini lidurrin nazala bihi, karena ada persoalan yang dia hadapi, ada musibah yang dia dapatkan. Kita terkadang, hadirin kaum muslim rahimakumullah, kalau ada persoalan hidup, kita ingin menyelesaikan kehidupan ini dengan kita berangan-angan mati. Ada persoalan hidup yang dimana itu karena mungkin persoalan sakit pada fisik. Ada orang sakit pada dirinya yang dirinya itu tidak sembuh-sembuh sakitnya. Sehingga dia mengatakan, ini udah lama kali saya sakit, lebih bagus saya mati saja. Ini dilarang dalam agama, hadir rahimakumullah. Atau ada orang, maaf, itu sedang menjaga kedua orang tuanya, menjaga sahabatnya, menjaga anaknya, yang dimana dia mengatakan, ini saya banyak musibah, banyak hal yang saya hadapi. Kalau begini terus, lebih bagus saya mati saja. Ini dilarang dalam agama kita ucapkan, hadir rahimakumullah. Atau karena sempitnya kehidupan yang dia hadapi, katakan ekonominya yang lemah atau rezekinya yang kurang beruntung, dirinya mendapatkan rezeki yang mungkin sempit, dia jatuh miskin dan lain-lain sebagainya, sehingga dia mengatakan, kalau begini terus kehidupan saya, maka lebih bagus saya mati. Dia mendambakan mati. Ini dilarang dalam Islam, hadir rahimakumullah. Sehingga datangnya hadis ini yang tadi berbunyi, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali kita itu mendambakan mati. Mati itu sudah menjadi ketetapan Allah. Akan Allah kasih kepada siapapun. Ya Allah akan datangkan kepada siapapun, baik orang yang sakit, orang yang sehat, orang kaya, orang miskin, siapa saja, semua kita akan mati. Namun waktunya itu tidak bisa kita tentukan sendiri, tidak boleh kita dambakan, tidak boleh kita inginkan. Biar saja kehidupan itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan sempurna. Ketika ajal kita sudah tiba, maka kita kemudian, ya, disitulah saat-saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ilatnya? Apa alasannya Nabi Muhammad SAW seseorang itu dilarang untuk mengharapkan sebuah kematian atau mendambakan sebuah kematian? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga, wa in kana muhsinan falyazdad. Kalau seandainya dia itu orang baik-baik, dengan dia terus hidup dan tidak mati, maka amal salehnya itu terus bertambah. Jadi kalau seandainya kita mati, maka terputus sudah amal saleh kita, habis sudah. Tidak ada lagi pahala salat, tidak ada lagi pahala membaca Al-Quran, tidak ada lagi pahala kita bersedekah. Makanya jangan sekali-kali kalau ada masalah kita mengharapkan supaya terus mati. Sementara kalau kita hidup, ini peluang terbesar buat kita untuk memperbanyak amal-amal saleh kita.
Wa in kana musian, kalau seandainya dia itu orang yang kita katakan yang banyak dosa, kalau dia terus hidup, falyasta'tib, kata Rasul, maka hendaklah dia bertaubat. Jadi kalau seandainya panjang umur kita, itu peluang kita bertaubat kepada Allah itu semakin luas, semakin banyak. Kalau kita mati, udah dalam keadaan kita itu berdosa, mendambakan kematian lagi, maka kita meninggal dalam keadaan merugi, sebab kita belum sempat bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sembarangan ya, atau jangan kita dengan mudah memohon mati kepada Allah. Ini kadang ada persoalan-persoalan sepele yang kita hadapi, lalu kita mengatakan, matikan saja saya wahai Tuhan, seperti itu. Sehingga judul sebuah syair juga ada demikian, dia mohon supaya dimatikan. Ini jangan, itu tidak dibenarkan dalam agama. Ya, atau ada persoalan rumah tangga, berat sekali permasalahan dalam rumah tangga. Kata suami kepada istrinya, monyomunan abang mati mentong, katanya. Nah, kalau seperti itu, abang mati saja, katanya. Nah, ini sama juga mendambakan sebuah kematian. Nah, jadi biar saja kehidupan itu berjalan dengan normal. Hadir rahimakumullah. Wa in kana labudda minhu, tetapi di ujung hadis itu disebutkan, kalau memang dia merasa kehidupannya itu enggak sanggup lagi, maka di sini hadir rahimakumullah ada kondisi-kondisi tertentu boleh kita mendambakan kematian. Tapi bukan karena persoalan kehidupan tadi, tapi karena persoalan agama. Ada fitnah agama. Mungkin kita hidup di lingkungan yang sangat kalau kita terus hidup, kita terpengaruh dengan kehidupan kita. Kita katakanlah judi merajalela, perzinahan merajalela, banyak maksiat terjadi di sekeliling kita. Kalau kita terus hidup, kita khawatir terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Maka kata Rasulullah, in kana labudda minhu wa in kana fa'ila labudda minhu, kalau memang dia itu tidak bisa menghindari, ingin juga dia itu segera mati karena ada cobaan kehidupan dunia tadi, maka apa yang dia ungkapkan? Jangan dia mengatakan, ya Tuhan matikan saja saya, bukan. Allahumma ahyini in kanal hayatu khairan minni wa ahmitni aw tawaffani in kanal wafatu khairan minni. Ya Allah, kalau memang kehidupan itu bagus buatku, maka terus panjangkan umurku, aku bisa hidup. Namun kalau seandainya wafat itu lebih bagus untukku, ya, engkau memandang bahwa aku wafat itu lebih bagus untukku daripada aku hidup terus seperti ini, maka tolong ya wafatkan saya. Ini boleh dengan lafaz seperti ini, hadir rahimakumullah. Mungkin kita merasa berat, ya merasa sangat enggak sanggup lagi. Tetapi catatannya apa? Jangan langsung. Ya Tuhan, wahai Tuhan, tolong matikan saya hari ini. Atau nanti malam tolong matikan saya. Ini enggak boleh. Tapi bagaimana redaksinya? Ya Allah, kalau memang kehidupan ini aku hidup seterusnya baik untukku, maka beri aku peluang untuk hidup. Namun kalau seandainya mati itu bagus untukku, maka tolong wafatkan aku. Nah, ini dengan lafaz seperti ini bukan mendambakan kematian, tetapi kita menyerahkan perkara itu kepada Allah. Kalau Allah memang memandang bahwa kita hidup terus, maka Allah akan berikan kita kehidupan. Kalau Allah memandang memang kita tidak layak lagi untuk hidup dan tidak sanggup lagi menghadapi persoalan itu, maka Allah akan tarik ajal kita. Dan kita tidak termasuk orang yang putus asa, sebab kita menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis pendek ini, hadir rahimakumullah. Jadilah kita orang yang terus berharap kepada Allah dan tidak cengeng, tidak berputus asa terhadap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, sebab Allah yang mengatur. Kalau kita gantungkan kehidupan kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan setiap urusan kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.